Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu mahasiswi prodi bisnis digital yang kebetulan bimbingan saya dalam program mobilitas akademik tahun 2025. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan mereka karena mereka lah bintang tamu utamanya. Oke, Selamat datang Mbak Kusnul, Mbak Cahaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita baik Pak. Alhamdulillah baik, kondisi kita fit selalu ya. Sabtu Weekend tentu semangat. Harus semangat. Harus semangat Tidak kita. ada kuliah. Betul, semangat. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena kan teman-teman semua yang menyaksikan ini belum kenal Mbak Kusnul sama Mbak Cahaya tuh. Jadi bisa perkenalan dulu Mbak Kusnul, selanjutnya nanti Mbak Cahaya melanjutkan. Oke, silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Su Fatimah, mahasiswa bisnis digital angkatan 2023 dari konsentrasi pemasaran digital. Halo, salam kenal. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Cahaya Alia Rizkia dari konsentrasi Teknopreneur angkatan 2023. Oke, kebetulan Mbak Kusnul dan Mbak Cahaya ini sama-sama angkatan 2023. Betul. Yang saat ini sedang aktif melakukan kegiatan mobilitas akademik Ya, sebagai pengganti perkuliahan di luar kampus. Ya, Ya. betul sekali. Jadi selama 1 semester teman-teman menjalankan kegiatan di luar kampus, yang mana kalau sesuai aturan itu ada beberapa pilihan dalam mobilitas akademik. Ada magang, ada studi independen, ada KKN, ada pertukaran mahasiswa, ada WMK, ada asistensi riset, sampai pada ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Dan kebetulan kalau tidak salah Mbak Kusnul sama Mbak Cahaya ini mengambil program asistensi riset. betul. Ya, Oke. betul. Asistensi riset ini kan ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menempuh tugas akhir melalui proses pembelajaran ilmiah dan metodologi yang tepat berdasarkan dampingan dosen yang ahli dalam bidangnya, Oh, betul dan banget. juga Hmm. tentu mengajak mitra Mm-mm. dalam melakukan kegiatan penelitian. Ya, Oke, mungkin pertanyaan pertama saya yang ingin saya ketahui dulu, apa sih alasannya yang membuat Mbak Kusnul dan Mbak Cahaya lebih memilih program asistensi riset daripada magang mungkin, studi independen mungkin, atau KKN yang bisa terjun ke masyarakat. lapangan, ke masyarakat gitu. Oke. Kenapa kok asistensi riset? Apakah terpaksa atau memang sudah sesuai dengan yang Keinginan. diinginkan? Oke, Gitu. ya. Mungkin bisa disampaikan dulu Mbak Cahaya. Oke. Oke, untuk saya sendiri, alasan saya milih asistensi riset itu karena di program ini saya bisa ikut membantu dosen ya, itu terutama dalam kegiatan penelitian. Nah, sekaligus menghasilkan karya penelitian saya sendiri dalam bentuk artikel. Nah, jadi dalam satu aktivitas yang sama, saya juga bisa belajar langsung, praktik riset, dan produktif menghasilkan karya ilmiah begitu. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Oke, berarti benar-benar dari hati nih. Iya, dari hati nurani Dari tentunya, hati, tanpa betul. ada unsur terpaksa sama Tidak. sekali gitu. Oke. Kalau Mbak Kusnul sendiri alasannya apa? Oke, untuk kalau memilih dari asistensi riset? ya, kalau dari saya sendiri itu sebenarnya ada beberapa alasan. Cuman untuk yang saat ini saya sebutkan yang poin penting saja ya. Untuk alasan pertama itu karena ada SK dari rektor sendiri yang
bertuliskan bahwasanya mahasiswa bisa rekognisi tugas akhir dengan terbit Sinta 4 seperti itu. Jadi bagi saya itu merupakan sebuah peluang menarik yang bisa dimanfaatkan ketika ambil program riset ini. Untuk alasan yang lainnya, saya tuh kebetulan tidak tertarik untuk merantau ya, karena bisa dibilang saya juga ke Surabaya itu cukup jauh dari rumah sehingga mengharuskan untuk ngekos seperti itu. Jadi ketika ada asistensi riset dan kebetulan saya juga ingin sekali untuk lulus 7 semester, jadi saya mengambil program ini. Dan ketika semester 3 dan semester 4 kemarin, saya itu mengambil program fast track yang bisa mengharuskan mahasiswa untuk bisa lulus 7 semester dengan skripsi di awal seperti itu. Wah, menarik sekali ini ya. Mbak Husnul meninjau dari kacamata adanya regulasi Ya, betul sekali. yang dapat dimanfaatkan untuk program rekognisi lulus melalui konversi artikel ilmiah gitu Iya, ya. betul. Wah, ini kalau kata Rektor UNESA atau Kak Hasan itu satu langkah di depan. Iya, gitu ya. betul, satu Jadi, langkah di depan. Teman-teman sudah memikirkan untuk satu langkah di depan dibanding dengan teman-teman yang lain gitu. Oke, tentu dalam program asistensi riset kan harus ada mitra ya, atau tempat dilangsungkannya penelitian. Mengingat penelitian itu juga membutuhkan responden atau unit analisis dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, mungkin bisa dibagi ke teman-teman ya, khususnya mengenai tips and trick dalam meyakinkan mitra untuk berkenan menerima Mbak Husnul dan Mbak Cahaya selama melakukan proses penelitian di sana. Karena kan terkadang mitra ini karena notabene itu perusahaan mungkin tidak mau diekspos gitu ya, atau Betul. dilakukan penelitian itu kan seringkali menutup diri gitu. Nah, Betul. bagaimana tips and triknya Mbak Husnul? Oke. Kalau dari saya sendiri, kebetulan mitra saya itu ada di Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia yang terletak di Kota Pasuruan. Jadi di P3GI tersebut saya memilihnya karena alasan di nama perusahaan tersebut ada fokusnya penelitian. Saya berpikir bahwa oke, kalau misal saya di sini kemungkinan nanti banyak sekali deh permasalahan yang bisa saya selesaikan seperti itu. Nah, ketika saya masuk, wow, ternyata saya dapat dosen bukan Mentor dosen ya, mentor. lebih ke mentor pembimbing Betul. yang bisa membimbing saya memberikan sebuah permasalahan yang sangat banyak yang bisa saya gunakan untuk penelitian saya seperti itu, Bapak. Oke, di Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia. Iya, Pak. P3GI. Iya, betul yang sekali. berlokasi di Kota Pasuruan, iya. yang kebetulan juga satu kota dengan Iya. Mbak Husnul ya. Bisa PP ya. Sekali. Jadi tidak Nggak perlu ngekos. Nah, perlu ngekos lagi. sesuai dengan alasan yang tadi disampaikan. Benar, Oke, Pak, menarik benar. sekali nih ya P3GI. Saya juga terus terang awal dulu masih baru mendengar ada P3GI, karena yang sepengetahuan saya yang lebih familiar itu PTPN. Oh, itu kebetulan holdingnya malah. Holdingnya. Holdingnya P3G. P3G itu di bawahnya itu. Di bawahnya RPN. Ya. Iya, Oke. RPN. Oke, Mbak Husnul di P3GI. Kalau Mbak Cahaya di mana dan bagaimana kemarin dalam meyakinkan mitra agar mau Penelitian menerima? ya. Oke. Kalau saya sendiri itu di Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Tahu biasanya teman-teman tahu itu PDAM gitu ya. Nah, sebelum saya riset itu saya melakukan magang dulu. Nah, magang ini itu inisiatif saya sendiri. Jadi nggak ada campur tangan dari manapun. Sebenarnya kayak saya setelah UAS semester 4 kemarin, nah itu saya mencoba untuk magang di sana 1 bulan bersama 2 rekan saya. Kebetulan Mbak Indung juga pernah ya jadi anak magang di PDAM di divisi humas gitu. Nah, 1 bulan di sana itu saya sembari mengerjakan tugas-tugas magang itu saya juga adaptasi ya tentunya, itu melihat ini kira-kira tempatnya bisa nggak ya dibuat tempat penelitian, bisa nggak ya kira-kira apa sih yang bisa dikaji di sini. Nah, tentunya itu
saya juga punya kenalan karyawan di sana, itu juga komunikasi. Bapak ini kira-kira di sini yang dibutuhkan itu apa? Kira-kira permasalahan di sini itu apa? Kayak gitu. Nah ternyata di PDAM ini mereka punya namanya aplikasi Pak. Aplikasi CIS namanya, Customer Information System. Nah biasanya tuh di aplikasi ini dibuat untuk pelayanan untuk masyarakat Surabaya, masyarakat kota Surabaya kalau misal mau catat meter, mau bayar air, tagihan dan bayar beli tangki air tuh juga bisa tuh di situ. Tapi masih belum merata ke masyarakat Surabaya. Jadi saya juga pertama kali dengar juga belum familiar. Oh, emang ada ya aplikasi CIS kayak gitu. Nah, itu juga salah satu saya kaji jadi artikel saya gitu sih kurang lebih. Oke. Jadi Mbak Cahaya ini di PDAM. PDAM. Kebetulan berlokasi di Surabaya. Iya. Dan tidak mengharuskan untuk keluar kota juga ya. Betul, saya warlock di sini. Oke. Jadi sama-sama baiknya ini ya. Iya. Dari segi lokasi dari juga. segi biaya ya. Betul. Tidak memberatkan. Alhamdulillah. Oke. Dari segi mitra dan juga program penelitian tadi yang dijalankan, mungkin bisa dibagikan kepada kita ya terkait hasil yang sudah didapatkan mengenai penelitian yang telah dilakukan gitu. Berdasarkan kan Mbak Kusnul ini konsentrasinya pemasaran digital, ya, betul, Bapak. tematik ya. Terus Mbak Cahaya ini Teknopreneur. tentu kan memiliki Dua hal yang berbeda. Nah, Betul. bisa disampaikan apa hasil temuannya berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitiannya, metodenya mungkin sampai pada hasil temuan sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk P3GI maupun PDAM seperti itu. Nah, itu bisa di-sharingkan kepada teman-teman semua ya biar menambah insight dan juga pengalaman untuk teman-teman. Oke, silakan. Mungkin Mbak Saya dulu. Oke. Nah, kebetulan kan tadi kan saya cerita nih kalau di permasalahan di aplikasi CIS ya tentunya belum merata ke masyarakat Surabaya. Nah artinya kan ini kan ke marketing ya tentunya ada agak sedikit ada pemdiknya gitu. Tapi saya meneliti karena saya teknopreneur nih teman-teman. Jadi saya fokusnya ke karyawan. Nah karena karyawan kan sekarang kan era digital ya pasti nggak akan lepas lah kita dari sosial media gitu. Ada IG, Instagram dan juga WhatsApp. Nah disitu saya meneliti kira-kira apakah karyawan ini sudah optimal nggak sih kira-kira untuk membagikan terkait aplikasi CIS gitu, infoin ke keluarganya mungkin ini loh di perusahaanku ada aplikasi CIS dan lain sebagainya, itu sudah optimal belum atau tidak. Nah itu kurang lebih. Nah hasilnya apa? Hasilnya ternyata penggunaan media sosial dan keterlibatan digitalnya itu dapat meningkatkan perilaku kerja inovatif karyawan tentunya. Nah terus juga kemarin pada saat saya ke PDAM itu juga saya menyarankan ke mentor saya bikin campaign sih Pak ini buat teman-teman Bapak Ibu karyawan ini biar bisa adaptif lagi ke cara promosinya. Itu saya bikin campaign pakai prompt AI ya, itu cara promosi CIS yang bagus tuh seperti apa kayak gitu. Saya bagikan 2 campaign kayak gitu melalui media sosial. Betul banget. Dimiliki oleh para karyawan. Iya, gitu. Oke. Berarti Mbak Cahaya ini lebih konsen ke karyawan dalam menunjang perilaku inovatif agar CIS ini bisa tersampaikan ke masyarakat ke Surabaya bahwa oh ini loh ada CIS yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, khususnya dalam menggunakan. Bayar air atau apapun itu. Oke, yang berkaitan dengan PDAM. Yang berkaitan dengan PDAM. Oke. Secara garis besar saya rasa sangat menarik gitu ya, karena bisa dimanfaatkan untuk masyarakat khususnya yang belum tahu. Betul. Oke, kalau dari Mbak Kusnul sendiri, dari yang telah dilakukan bisa disampaikan apa saja yang didapatkan gitu?
Oke, kalau dari saya sendiri, sebelum saya bercerita gimana proses penelitian saya lakukan, di sini saya ngasih tahu sedikit deh tentang apa sih P3GI itu. Nah, P3GI itu merupakan perusahaan pusat penelitian perkebunan gula Indonesia. Jadi di sini tuh tidak hanya berfokus pada penjualan bahan tanam maupun non bahan tanam, tapi juga ada jasa pelayanannya yang meliputi jasa analisa laboratorium, lalu jasa kalibrasi dan juga pelatihan, lalu wisata edukasi. Nah, fokus penelitian saya itu ada di jasa analisa laboratorium. Dan di situ permasalahan yang ditemukan bahwasanya P3GI ini masih belum bisa memasarkan produknya atau jasa analisanya kepada pihak di luar perusahaan gula. Jadi dia tuh kepingin sekali bahwasanya orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang ada di kota Pasuruan, contohnya kayak ada Nestle kan Mbak, Mayora, nah itu melakukan analisa di P3GI, tapi hal tersebut masih belum bisa dilakukan. Nah, dan itu ingin dia lakukan dalam waktu dekat ini, seperti itu. Bagi saya, itu merupakan topik yang sangat menarik karena sesuai dengan konsentrasi saya yang kebetulan pemasaran digital. Nah, setelah saya teliti dan hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa P3GI sendiri itu masih kurang dipercaya. Mungkin dari orang-orang yang ada di perusahaan luar seperti Nestle, Mayora, dan yang lainnya itu masih belum mengetahui bahwa jasa laboratorium itu sudah terakreditasi, seperti itu. Oke. Nah, dari hasil itu tadi, diharapkan P3GI itu dapat melakukan reakreditasi maupun meningkatkan kualitas layanannya sendiri, sehingga orang-orang itu percaya akan hal tersebut. Percaya terhadap kualitas Iya, dalam analisanya. melakukan, ya, proses pengujian gitu ya, Iya, betul atau sekali, Pak. proses penelitian yang ada di laboratorium gitu. Wah, ini menarik sekali ya terkait dengan kepercayaan. Karena memang sekarang itu kepercayaan menjadi modal utama ya dalam memasarkan sebuah produk khususnya, Betul sekali. agar nantinya masyarakat ini atau pengguna ini merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa yang kita sediakan gitu. Oke, tentu hasil-hasil tadi itu akan berakhir sia-sia ya jika hanya ditulis dalam bentuk laporan Laporan akhir aja. laporan akhir saja ya, atau betul. hanya berakhir di perpustakaan. Mungkin yang belum tentu anak zaman sekarang Baca. suka ke perpustakaan. Iya, betul. Mbak Husnul sama Mbak Cahaya ini belum tentu juga suka ke perpustakaan ini ya. Saya sih selama ngerjain artikel kebetulan di perpustakaan terus, Pak. Oke, Mbak Jadi Cahaya bosen. Biasa di rumah aja. di rumah aja. Oke, maka dari itu agar hasilnya ini lebih Optimal. bermanfaat ya dan lebih optimal dalam menyebarkan informasinya, maka program asistensi riset itu juga mewajibkan hasil penelitiannya didiseminasikan atau disebarluaskan kepada masyarakat. Betul. Salah satunya dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah yang harus dipublikasi pada jurnal ilmiah Betul. nasional maupun internasional. Betul. Nah, dari hasil tadi, Mbak Kusnul sama Mbak Cahaya ini menghasilkan berapa artikel dan apakah artikelnya sudah disubmit pada suatu jurnal atau bahkan masih dalam tahap penulisan artikel? Oke. Itu bisa disampaikan. Oke, dari saya dulu ya. Kebetulan ini lagi dibawa nih 2 artikelnya. Wah, Oke. keren banget ini ya. Iya, keren banget Kak Inu. Keren banget. Kalau dari saya sendiri kebetulan menghasilkan 2 buah artikel ya, Pak. 2 buah artikel Iya. dalam waktu 4 bulan ini ya. Iya, Wah, luar alhamdulillahnya biasa seperti sekali itu. nih. Tidur nggak ini? Tidur nggak? Masih aman, Pak, masih 8 jam. aman. Oke. Seperti biasanya. Ya. Kebetulan karena topiknya yang sama-sama fokusnya di tempat yang sama, ya di Sama. jasa laboratorium. Oke. Jadi tidak terlalu susah. Oke. Seperti itu. Untuk artikel yang pertama itu membahas mengenai jasa laboratorium tadi. Jasa laboratorium. Iya, itu terindeks Sinta 4. Kebetulan di Indonesian Sugar Research Journal punya perusahaan sendiri. Punya perusahaan sendiri. Iya. Wah, ini berarti jaminan terbitnya tinggi nih ya. Alhamdulillahnya seperti itu, Bapak. Sekaligus menjadi hasil outcome perusahaan itu ya. Iya.
P3G ini punya jurnal sendiri jadi guys, terindeks Sinta 4 seperti itu. Wah, keren Untuk banget. yang artikel kedua itu kebetulan bisnis model kanvasnya dari jasa laboratorium itu seperti rencana model bisnis yang dituangkan untuk kedepannya, dan itu saya submitnya di Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta terindeks Sinta 3 seperti itu Bapak. Terindeks Sinta 3. Wah, ini berarti sudah sesuai ya dengan SK terbaru mengenai Alhamdulillah. pemanfaatan konversi. Oke, keren banget ya Mbak Kusnul sudah menghasilkan 2 artikel yang bisa disubmit. Untuk Mbak Cahaya bagaimana terkait dengan artikel penelitian? Apakah juga sudah disubmit atau masih melakukan proses penelitian? Nah, kebetulan saya masih 1 artikel gitu ya, karena kebetulan saya juga baru belajar untuk menulis dan meneliti seperti itu. Dan saya ini submitnya di Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta yang terindeks Sinta 3 gitu, Bapak. Oke, berarti masih dalam proses 1 artikel untuk submit ya, Betul. yang nanti juga harapannya bisa mengikuti Mbak Kusnul ya Mm, untuk betul. 2 artikel seperti itu ya. Oke, kita sudah ngobrol terkait dengan alasan tadi ya memilih asistensi riset ya, terus terkait dengan mitranya, terkait dengan hasil temuan di lapangan sampai pada artikelnya sudah disubmit itu pada jurnal-jurnal yang tadi disebutkan. Mungkin terakhir yang ingin saya ketahui sekaligus bisa menjadi motivasi dan inspirasi adik-adik bisnis digital khususnya angkatan 2024, siapa tahu ya mengikuti jejak Mbak Kusnul dan juga Mbak Cahaya gitu. Kalau saya minta untuk mengutarakan hal-hal yang mungkin menyenangkan atau kurang menyenangkan selama menjalani proses asistensi riset, keberatan tidak? Oh, sangat terbuka sekali Pak. Sangat terbuka sekali. Sangat Oke. terbuka. Mungkin bisa dibagikan ya terkait Oke. dengan pengalaman menyenangkan dan kurang menyenangkannya. Mm-mm. Ini tapi harus jujur ini, nggak Oh. boleh bohong ini ya. Jujur dong, Jujur ya, jujur jujur ya. sekali. Oke. Iya. Siapa dulu nih? Coba. Bebas deh, siapa dulu. Oke, Mbak Cahaya dulu Oke. deh. Mbak Cahaya dulu. Mau yang Gimana? menyenangkan apa yang nggak menyenangkan dulu nih? Yang Gak enak dulu deh. tidak menyenangkan dulu deh. Oke, Ya. yang tidak menyenangkan. Ah. Yang kurang menyenangkan mungkin selama asistensi riset itu ketika sebar kuesioner itu pada saat proses pengambilan data di mitra. Nah, tidak enaknya itu apa? Mungkin kalau dari saya selaku peneliti ya, kan saya juga menargetkan, oh kalau untuk ambil data target saya 1 bulan. Nah, ternyata di luar dugaan itu 2 bulan berjalannya karena ada hal-hal yang di luar kendali saya seperti sibuk karyawannya dan jadinya form saya jadi tertimbun seperti itu. Alhasil saya harus menggunakan strategi baru yang mana saya harus ngeprint 50 bundle. Yang pertama tuh 50 bundle saya Effort banget ini ya. iya 50. effort banget ini banget. effort saya dibantu Oke. sama tetangga saya juga itu Hmm. ngefotokopi itu juga. Terus saya hari pertama itu ke mitra itu saya minta tolong untuk dibagikan ke karyawan itu. Saya juga ditemani oleh mentor saya kebetulan, jadi saya keliling ke beberapa unit itu minta tolong diisi Bapak Ibu kayak gitu. Jadi beberapa hari 1 minggu 50 bundle selesai, minggu depannya lanjut 70 bundle. 70 God. bundle. Iya, 70 Berarti bundle. 120 bundle. Kuesioner. Betul, iya. Keren sekali ya Kak. Iya, jadi cepet tapi. Cepat. Cepat. Berapa lama selama menyelesaikan Ini ya. penerbangan kuesioner? Ya kalau misalkan saya pakai kertas ternyata jauh lebih cepet. Itu bisa 2 minggu lah selesai. Dibandingkan dengan Online. online. Ya? Oke. Betul. Karena mungkin respondennya ini lebih suka tatap muka secara langsung gitu ya. Ketemu betul. dengan Mbak Cahaya Iya, gitu ya, biar bisa bercanda Iya, ya. Face to dan- face Face to gitu. face, Wah, iya. Oke, itu yang
kurang menyenangkan. Iya, sama rekap-rekap itu sih kan rekapnya juga manual kan tentunya ke Excel-nya. Rekap memindah data Iya, dari memindah data. form Iya, manual iya, from manual ke ke Excel, Excel. gitu Iya, capeknya di situ tapi seru banget sih. seru banget. Oke. Seru. Itu yang kurang menyenangkan. Kurang Kalau menyenangkan. yang menyenangkan ada enggak? Kalau yang menyenangkan ada dong Oke, pasti. Alhamdulillah berarti masih ada ya. Iya, Oke. ada dong. Tidak sedih doang. Iya, tidak sedih doang. Kalau sedih doang, saya nggak mau riset. Tapi iya, karena oke. saya sangat senang, ya, jadi ada momen-momen menyenangkan. Oke. Apa itu kalau boleh tahu? Kan saya ini kan risetnya ini tidak bolak-balik ke kantor ya. Jadi saya ke kantor tuh cuman hanya pengambilan data aja. Jadi lainnya itu saya kerjakan di rumah. Lain itu saya sudah nggak ini lagi ke kantor. Nah, momen yang menyenangkan adalah ketika saya bimbingan. Kenapa kok bisa begitu? Karena saya bisa keluar rumah. Bisa sekaligus healing gitu? Iya, healing, naik motor healing, nggak apa-apa bawa laptop tapi penting healing, keluar Oke. rumah gitu. Terus juga pas bimbingan juga nggak yang kaku banget gitu kan, ada bapak ibu dosen-dosen baru juga, terus juga apa kayak bercanda gitu, tukar pikiran juga kayak gitu. Terus sama teman-teman yang lain ada ketemu teman-teman baru juga kayak gitu. Oke, itu hal-hal yang menyenangkan ya. Iya, Jadi dirasa tidak hanya hal yang kurang menyenangkan saja, tapi ada juga hal yang sangat menyenangkan. Iya, bagi Sehingga saya menyenangkan. Mbak Cahaya nyaman untuk menjalani program Riset. asistensi riset. Betul. Oke, pengalaman di PDAM. Selanjutnya dari Mbak Kusnul, pengalaman di P3GI. Ada enggak ini sisi-sisi yang mungkin dianggap kurang menyenangkan? Ada dong Pak, pastinya dalam riset itu tidak hanya yang menyenangkan aja, pasti ada yang menyedihkan tentunya. Ada yang menyedihkan? Oke, kalau dari saya sendiri yang menyedihkan itu ketika saya terpilih riset di tempat yang sebetulnya saya tuh sendirian. Literally sendirian, karena dari 4 bimbingan Bapak itu semua 3 orang di PDAM semua dan saya ada di P3GI Sebatangkara. Oke. Ketika yang biasanya saya kalau ada tugas atau apapun itu selalu mendiskusikan dengan Cahaya, Desinta dan kawan-kawan. Tapi ketika mengerjakan artikel ini saya hanya seorang diri Pak, ngomong-ngomong sendiri. Ini kurangnya apa ya? Saya jawab sendiri, saya tanya sendiri seperti itu. Kamu nggak apa-apa kan? Ya itu yang benar-benar kok malas sekali ya bimbingannya kok sendirian gitu juga. Dan teman-teman saya tuh teman-teman di bawah saya yang SMK itu kebetulan juga adik kelas saya di SMK yang sama seperti itu. Dan untuk hal yang menyenangkan ya, Oke. tenang kok kalau di P3GI itu nggak serem-serem banget. Saya tuh dapat mentor yang benar-benar mengayomi buat saya. Saya kebetulan masuk di sana itu 1 minggu 3 kali dan itu selalu ditanya progres saya itu apa dan kendalanya apa, perlu bantuan apa Mbak, seperti itu. Jadi yang membuat saya cepat mengerjakan artikel itu adalah dosen pembimbing saya dan juga mentor saya sendiri. Seperti itu. Oke. Walaupun magangnya bersama anak-anak SMK, begitu ya. Sama Iya. bocil-bocil ya, Iya. bocil-bocil. Sehingga mungkin jadi seolah-olah senior yang Iya. harus mengayomi. Betul sekali. Tapi di satu sisi juga mendapatkan mentor yang bisa mengarahkan dan juga mendukung begitu ya, sehingga sekali, Pak. P3GI sangat support dan sangat senang ketika Mbak Husnul melakukan penelitian di sana. Iya. Oke, saya rasa itu bisa nanti menjadi bahan pertimbangan teman-teman ya dalam mungkin memilih PDAM ataupun P3GI sebagai mitra riset ke depannya. Oke, semua sudah kita bagikan Mbak Husnul dan Mbak Cahaya terkait dengan program asistensi riset. Selanjutnya di sesi akhir mungkin bisa diberi closing statement ya terkait dengan program asistensi riset selama Mbak Husnul dan Mbak Cahaya menjalani dalam kurun waktu 4 bulan. 4 bulan ya, Iya, mulai betul. bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Iya. ya, yang berhenti di bulan Desember ini, Iya, ya. betul Desember sekali, ini. Pak. Sehingga lengkap dan selesai seperti itu, bisa diberikan closing statement terkait program ini dan untuk teman-teman semua agar mungkin bisa termotivasi untuk memilih asistensi riset. Dari siapa dulu?
Mungkin Oke. Kalau dari saya sendiri, ketika kalian memilih untuk ke perguruan tinggi, sudah pasti kalian akan bertemu dengan dunia penelitian. Jadi jangan takut untuk mencoba penelitian di awal, karena kalian akan merasakan kesenangannya ketika di akhir. Seperti itu, Pak. Waduh, kata-katanya dalam banget ini ya. iya. Oke, menarik sekali ya closing statement yang disampaikan tadi ya. Semoga bisa membuat teman-teman khususnya yang menyaksikan dapat terinspirasi dan mengikuti jejak Mbak Husnul dalam Semangat, melakukan guys. asistensi Pasti bisa. riset. Oke, dari Mbak Cahaya sendiri Iya. kira-kira bisa membagikan closing statement yang bagaimana agar bisa membuat motivasi teman-teman memilih asistensi riset. Mungkin kalau dari saya, teman-teman jangan takut untuk melakukan riset dan jangan berpikir bahwa riset itu serem. Nyatanya riset nggak seseram yang teman-teman bayangkan. Saya sendiri juga awalnya struggle, bahkan sampai sekarang pun masih struggle, kadang sering lupa neliti tentang apa dan sebagainya, tapi tinggal dibaca lagi, jadi nggak usah takut untuk riset. Gitu. Oke. Riset itu menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkan ya. Riset itu menyenangkan. Ini benar-benar menyenangkan asli atau enggak ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Serius? Tidak, Iya. Pak, membuat saya sibuk. Membuat kamu sibuk. Oke. Iya. Baca web. Berarti bukan seperti yang disampaikan oleh media-media sosial ya. Kalau riset itu menakutkan gitu ya. Iya, Atau riset itu membuat orang jadi mungkin galau. Overthinking gitu ya. Overthinking Sekarang maksudnya. kan banyak konten-konten yang bilang ternyata sempro itu ini ya semengerikan itu kayak gitu. Itu stigma-stigma seperti itu tuh udah jangan kurangin nonton konten-konten yang membuat stigma kita itu berubah menjadi negatif. Kurang-kurangin itu. Oke. Wah, ini berarti kayaknya Mbak Husnul sama Mbak Cahaya sudah siap seminar proposal semester depan ini teman-teman ya. Jadi bisa jadi role model agar sempro duluan gitu untuk teman-teman semuanya. Oke, saya rasa sangat menarik perbincangan kita hari ini tadi, khususnya terkait dengan program mobilitas akademik asistensi riset ya untuk teman-teman semua, sehingga ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman dalam memilih program asistensi ke depannya. Saya rasa demikian Mbak Husnul dan Mbak Cahaya, terima kasih atas kehadirannya hari Sama-sama. Sabtu Terima ini. kasih banyak sudah diundang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Bye. Oke, bye-bye.